Demikian ketika Anda punya masalah, ada tetangga kita, ada keluarga Anda, ya, Anda mendapat pasangan yang buruk akhlaknya. Baik si suami dapat istri yang akhlaknya jelek, ya Allah. Si istri ini bipolar, si istri ini psikopat, ya, merasa paling benar sendiri, gak pernah keluar kata maaf dari mulutnya. Kalau diajak musyawarah pasti pilih pendapatnya terus, ya. Dan dia gak bisa bersosialisasi dengan orang. Maka doa kepada Allah. Yang punya hati itu Allah, ya. Hati kita baina asabi'ir rahman, antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hati kita. Naam. Maka kalau kita nggak bisa merubah hati pasangan hidup, doa kepada Allah. Naam. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, si istri kalau mendapat pasangan yang jelek, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang punya hati mereka. Allah yang mencipta mereka. Ya subhanallah. Sehingga apa? Selesai urusan. Ya. Selesai urusan. Ini mindset ketika ada serangan sedih yang melanda kita. Pernah salah satu kisah terjadi. Sebagaimana disebutkan oleh seorang syekh. Ketika ada suami yang bertengkar dengan seorang istri. Sampai-sampai si suami ini menampar wajah si istri. Ini adalah perbuatan haram. Kemudian si istri ini lari dan kabur. Dan si istri berkata, aku akan laporkan perbuatan kamu. Laporkan perbuatan kamu. HP kamu sudah saya sita. Kata suami ini. Kemudian si istri mengancam lagi. Kalau gitu aku akan lari. Akan aku sampaikan kepada paman kamu, bapak kamu, ibu kamu, orang tuaku. Kemudian kata si suami, lari saja. Pintu semua aku kunci. Kemudian si istri akhirnya lari ke kamar mandi. Dan melihat di kamar mandi begitu lama, si suami keluar rumah, mengkhawatirkan si istri ini akan lari lewat jendela kamar mandi dan kabur. Ditunggu di luar pintu, di depan jendela kamar mandi, ternyata si istri tidak keluar. Kemudian dia kembali di depan pintu kamar mandi. Kemudian si suami menanti istrinya dalam keadaan istrinya keluar dari kamar mandi dalam keadaan mukanya basah dengan bekas air wudhunya yang menetes sambil mendapatkan wajah yang tersenyum. Kemudian si istri beranjak ke musola, tempat sholat yang ada di rumah tersebut. Sholatlah si istri 2 rakaat. Demikian ketika sedih, sholat Anda. Rasulullah demikian kalau sedih, Rasulullah berkata kepada Bilal, ya Bilal, aqimis sholat arihna biha. Ya Bilal, ayo tegakkan sholat. Hati ini tenang kalau kita sholat. Si istri tadi ini sholat 2 rakaat. Dan si suami dengan hati yang gusar, gundah gulana, duduk di sofa, melihat istrinya yang sujud begitu lama, takut dia istrinya mendoakan kejelekan bagi suaminya. Karena posisi sholat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Dan ketika seseorang didolimi, gak ada hijab, gak ada pembatas antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabulkan, gak ada penutup lagi. Si suami saking takut, ya Allah, jangan-jangan gara-gara ditampar tadi dia mendoakan kejelekan untukku. Kemudian selesai sholat, si istri salam. Dan kemudian si istri mengangkat tangannya, menengadahkan tangannya tinggi-tinggi sambil dia berdoa. Kemudian si suami langsung lari, memegang kedua tangan istri, diambil tangan istri. Wahai istriku, cukup istriku. Jangan doakan kejelekan untuk aku ya istriku, cukup maafkan diriku. Subhanallah. Maafkan diriku ya istriku. Sudah selesai. Apakah doa kejelekan ketika sujud gak cukup untukku? Jangan doakan lagi. Subhanallah. Kemudian si istri tadi sambil berkata, apakah saya seorang istri yang bodoh mendoakan kejelekan si suami? Subhanallah.
Oleh karena itu ketika sedih, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian rahmat